Terima kasih Mas Yura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Antoni Budiawan. Ini selamat bergabung kembali Pak. Kita undang lagi. Ternyata ini peminatnya Pak Antoni di Gelora ini banyak Pak. Mantap. Alhamdulillah. Eh, kita juga mengundang pada sore hari ini Pak Cokro Gunawan dari Apindo. Ini kombinasi antara pengamat dan pelaku ini ya. Pak Cokro mungkin baru pertama kali nih Pak ya Ya Pak, ya terima kasih Pak di Ketua. Gelora TV ini ya. Dan insya Allah kita juga mengundang Pak Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan pada saat krisis tahun 98 dulu ya. Jadi ini tiga narasumber yang merupakan kombinasi yang bagus antara pengamat, pelaku, dan pembuat kebijakan pada suatu masa di mana kita pernah mengalami krisis. Gitu ya. Sebenarnya saya secara pribadi tidak terlalu tertarik dengan daftar yang keluar dari berbagai macam sumber tentang negara yang akan mengalami ancaman resesi ya. Juga sebenarnya tidak terlalu menarik bagi saya cara orang membela apakah kita benar-benar akan terkena resesi atau tidak. Karena fakta yang tidak bisa kita tolak secara umum bahwa krisis global sekarang ini sedang terjadi, sedang berjalan, dan tidak ada yang bisa memprediksi arah dari krisis ini. Fakta yang kedua, krisis ekonomi ini, di samping dia mempunyai sifat sistemik di dalam dirinya sendiri, juga ada banyak faktor geopolitik lain yang mempengaruhinya. Karena itu, ketika kita membicarakan ancaman resesi ekonomi, sebenarnya kita tidak bisa membicarakannya terpisah dari faktor-faktor geopolitik yang lainnya. Jika misalnya kita melihat dalam beberapa bulan terakhir ini ya, kita tidak bisa menyampingkan bahwa ada perang supremasi besar antara Amerika dengan Cina, dan kita melihat di negara di mana ada begitu banyak investasi Cina, juga ada banyak krisis politik yang terjadi di sana. Di Afrika misalnya, dan sekarang kita menyaksikan sebelumnya di Sri Lanka, dan juga sebelumnya dua Perdana Menteri Pakistan juga turun gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di dua negara di uh, Asia Selatan ini memang mengalami goncangan yang politik yang luar biasa akibat krisis ekonomi, tapi kita juga tahu bahwa di situ ada banyak masalah geopolitik dalam konteks perang supremasi Amerika dengan Cina yang tidak bisa dipisahkan dari krisis ekonominya. Jadi ketika nama Indonesia masuk misalnya di daftar yang akan menghadapi krisis mau 15 atau 25 dan yang lainnya, menurut saya mungkin itu bukan persoalan yang terlalu penting bagi kita untuk kita melakukan pembelaan diri apakah benar atau tidak, tetapi bagaimana kita sebagai bangsa membaca diri kita sendiri terlepas dari semua efek propaganda atau data objektif atau konflik supremasi yang ada, mampu bertahan di tengah ancaman resesi yang sekarang ini sedang terjadi. Kita perlu membaca arah krisisnya secara global ini kemana, dan di titik mana kita biasanya atau mungkin bisa menjadi korban. Saya selalu mengatakan bahwa ketika satu krisis itu terjadi, sebenarnya yang terjadi itu biasanya adalah satu ledakan yang punya kaedahnya sendiri, punya aturannya sendiri, punya cara kerjanya sendiri, dan biasanya tidak bisa dikendalikan. Serpihan-serpihan peristiwa yang terjadi dari ledakan itu nanti secara akumulatif dalam waktu tertentu baru bisa dibaca setelah dia mempunyai bentuk. Tetapi setelah rangkaian kejadian yang bersifat akumulatif. Nah, karena itu ketika kita sekarang sedang mulai masuk di awal ledakan dari krisis besar yang sekarang sedang terjadi ini, sebenarnya yang kita saksikan ini adalah
efek benturan demi benturan, cuma masalahnya benturannya belum selesai semuanya dan akan ada terus-menerus pecahan-pecahan yang terjadi selanjutnya. Persoalan kita sebagai bangsa sebenarnya adalah terutama karena pada sisi konflik supremasi ini kita tidak menjadi pelaku utama dalam peristiwa besar itu, dan karena itu kita tidak punya kendali, tetapi sangat mungkin bisa menjadi collateral damage dari konflik yang sedang terjadi itu. Kira-kira dalam konteks inilah kita di Partai Gelora ini berpikir bagaimana membaca Indonesia di tengah ancaman resesi global ini tanpa terlalu terobsesi untuk melakukan pembelaan diri yang berlebihan, sekedar memberikan rasa aman kepada publik bahwa kita masih tidak akan terkena resesi, karena situasi itu juga kita rasakan sebelum tahun 98. Jauh sebelum krisisnya meledak tahun 98, kita selalu mendengar satu mantra dari para ekonom bahwa fundamental ekonomi kita terlalu kuat. Iya kan? Tapi kenyataannya kita juga setelah itu krisis terjadi dan tiba-tiba mantra itu hilang. Apakah mantra yang sama akan kita baca sekarang ini dan mengatakan bahwa angka-angka makroekonomi kita ini masih jauh dari ancaman resesi, tapi yang kita saksikan setiap hari adalah wajah-wajah publik yang semakin galau, semakin frustrasi, semakin kehilangan harapan, angka-angka pengangguran terutama di kelompok dividen demografi kita ini, yaitu di kelompok milenial ke bawah yang semakin tinggi. Nah, para narasumber yang saya hormati, juga teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini, serta seluruh sahabat Gelora yang menyaksikan melalui platform sosial media Partai Gelora, kira-kira inilah tema pembahasan kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan para narasumber kita yang sangat kompeten sore hari ini bisa memberikan kita pencerahan, insya Allah. Selamat bergabung Pak Fuad, baru nongol. Suaranya Pak Fuad masih belum. Ya. Iya, iya, udah kedengaran, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Nah, ini sudah lengkap narasumber kita. Mudah-mudahan insya Allah dialog kita sore hari ini bisa memberikan kita pencerahan yang semakin menguatkan kesadaran kita sebagai publik, sebagai bangsa Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendapatkan 3 pesan yang terkombinasi dengan baik pada sore hari ini ya. Antara optimisme pengusaha mikro di lapangan dan kehati-hatian para pengamat dan pembuat kebijakan. Jadi memang kita tertolong misalnya dengan harga komoditas, tetapi yang disebut tadi oleh Pak Fuad bahwa ini tidak dalam kendali kita. Setiap saat bisa pergi, dan karena itu orang perlu hati-hati dalam pengelolaan belanja, terutama belanja yang tidak produktif. Dan tadi kehati-hatian yang disampaikan oleh Pak Antoni bahwa krisis ini, resesi ini nyata, semuanya datang, tinggal kita perlu melihat sedalam apa dia akan berdampak bagi kita. Walaupun kita tertolong dengan adanya windfall tadi itu, tetapi kita tidak bisa terus-menerus bertumpu ke situ dan merasa aman semata-mata karena faktor itu tadi. Kira-kira di antara kehati-hatian dan optimisme inilah kita memandang krisis kita saat ini. Bereaksi berlebihan tidak bagus, tetapi terlalu menganggap menggunakan ini sebagai kampanye dan menghilangkan atau membenarkan kelengahan kita di dalam pemborosan kita dalam belanja, itu juga adalah satu kesalahan yang sangat besar. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita, karena ini 3 narasumber kita ini benar-benar membantu kita membaca situasi kita secara lebih lengkap ya, antara pembuat kebijakan, pengamat, dan pelaku yang optimis di lapangan. Saya kira optimisme seperti ini sebenarnya dan kecerdasan taktis ya,
yang diperlihatkan tadi oleh Pak Gunawan tadi, ini mungkin yang diperlukan dalam pengelolaan situasi makro kita kalau kita ingin memenuhi pesan yang disampaikan tadi oleh Pak Antoni dan Pak Fuad tadi itu ya. Kira-kira saya kira di situ titik temunya. Dan semangat seperti inilah yang ingin kita kembangkan di Partai Gelora. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Antoni, Pak Gunawan, dan Pak Fuad atas kontribusinya dalam memberikan pencerahan. Ini adalah program literasi dari Partai Gelora untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya tahu ini membosankan dari sisi tema bagi banyak orang, tetapi ini adalah kewajiban literasi politik yang kami lakukan di Partai Gelora. Dan alhamdulillah sudah setahun ini adalah pekan yang ke-54 ya, dari sejak kita meluncurkan program ini, dan teman-teman media serta sahabat Gelora dengan setia mengikuti perbincangan kita setiap Rabu sore. Sekali lagi terima kasih juga kepada host kita Mas Firah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.